Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi dengan aku Reski yang bakal nemenin kalian ngobrol-ngobrol tentang kehidupan. Karena hidup itu rumit, yuk ngobrolin aja. Oke, setelah sekian lama ya nggak nge-podcast lagi, kali ini podcast ngobrolin hidup hadir lagi nih dengan satu tema baru yang bakal kita bahas di sini, kayak gitu ya. Nah, tema baru ini itu aku rasa hal yang akhir-akhir ini itu banyak dibahas ya, banyak diangkat gitu ya, untuk dibahas gitu ya tentang mental illness kayak gitu. Nah, di sini aku pastinya nggak sendiri ya. Di sini aku udah sama salah satu tim internal dari podcast Ngobrolin Hidup. Ada Tio. Halo Tio. Halo Reski, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Gimana kamu? Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke. Nah, di sini kan kita mau ngobrol ya tentang mental illness itu sendiri gitu ya. Karena tujuannya apa? Tujuannya biar teman-teman, termasuk aku juga ya, lebih aware gitu ya tentang mental illness itu sendiri, bahwa mungkin bisa jadi di teman-teman atau orang-orang di sekitar kita itu mengalami itu, dan ya suatu kewajiban ya untuk kita untuk menemani mereka gitu ya, kayak gitu sih, lebih aware aja kayak gitu ya. Nah, kenapa kita ngobrolnya dengan Tio gitu, kenapa yuk? Ya, apa ya? Mungkin dulu pernah ada pengalaman pribadi gitu, tentang mental illness. Jadi, ya daripada nyari-nyari yang terlalu jauh, yang dekat-dekat aja buat apa sih? Oke, ya jadi Tio ini sendiri tuh dulu sih, sekarang alhamdulillah udah sehat ya yuk. Insya Allah. Alhamdulillah. Oke, nah di sini Tio dulu sempat mengalami apa ya istilahnya ya, sakit ya, sakit yang tidak terlihat ya. Kita kalau misal sakit fisik gitu ya kelihatan gitu, walaupun entah itu demam atau apa kan kelihatan ya, dilihat dari apa sih, panas badannya dan segala macam gitu. Kalau misal sakit mental ini sendiri nggak ada yang tahu gitu ya. Ketika kita melihat bahwa orang itu baik-baik saja di sosmed, ketika ngobrol dia kayak ceria-ceria aja, tapi ternyata batinnya ini ya terkoyak-koyak gitu ya. Tidak. Nah gitu. Nah dulu Tio apa nih, sakit apa gitu ya, sakit mental apa, kan banyak tuh macamnya. Kalau Tio sendiri itu yang apa? Oh dulu sih, jadi kalau dari langsung dokternya sih nggak menyampaikan apa. Cuma saya tahu dari teman saya, karena ketika saya tuh mampir ke yang namanya psikiater itu sama teman sendiri. Jadi dulu itu ya karena udah kurang lebih 3 minggu berlangsung kegiatan yang sama berulang-ulang kali, teman saya gitu, dia minta buat temenin dia ke sakit. Makanya udah aku temenin kan. Ternyata dia tiba-tiba minta nih di loket, admin minta, Mas minta KTP-nya dong gitu. Ya aku tanpa curiga apapun kok kasih ya KTP-ku lah. Ya. Tiba-tiba dia balik, Mas ini loketnya, ini soal pesannya, Mas kesana. Lah aku yang jadi yang periksa gitu kan. Akhirnya benar konsul peranakan ke situ. Terus berlangsung kurang lebih 2 minggu baru keluar hasilnya. Tapi si dokter nggak bilang ke aku, dia bilang ke temanku yang nganter, yang tadi yang jemput gitu, bilang kena apa. Terus aku setelah dia dipanggil, aku tanya ke dia apa gejalanya gitu kan. Terus dia bilang BPD, borderline personality disorder. Jadi itu semacam gangguan mental lah, gangguan mental yang dia itu bisa berubah mood seketika tanpa ada alasan apapun, dan jadi agak-agak impulsif begitu. Jadi itu yang dulu saya rasain. Jadi tiba-tiba mungkin kayak gini ngobrol santai, tiba-tiba nanti di orang nyelotok apa gitu, langsung berubah mood, langsung jadi bete atau langsung jadi apa gitu, tiba-tiba langsung pikir banyak hal, langsung overthinking parah. Kadang-kadang kalau sampai benar-benar udah penat sampai self harm dan sebagainya gitu. Itu gejalaku itu. Mungkin kurang terkenal tapi cukup lumayan menakutkan.
karena saya berubah seketika mood swing-nya tuh benar-benar parah sih. Sampai self harm itu menurutku itu parah sih, maksudnya kayak apa ya, sempat dengar ya tentang mental illness itu ya, itu mungkin nggak separah bipolar ya, nggak separah itu mungkin ya, cuman ya efek dari tiap orang mah beda-beda ya gitu ya. Jadi setiap mental illness ya aku rasa bukan hal yang sepele gitu ya, ketika seorang sudah didiagnostik suatu apa ya, sakit mental apa kayak gitu ya, itu pasti suatu hal yang perlu jadi concern gitu ya. Nah itu kapan dan berapa lama nih kejadian apa ya, kamu ada di posisi itu gitu? Dulu itu kalau nggak salah 2020 bulan September apa ya, September, ketika masih maraknya belajar online plus skripsiku belum selesai. Itu trigger pertamanya, kalau disebut trigger sih lebih ke apa ya, lebih ke penyebabnya sih, karena mungkin karena nggak pernah ketemu orang, jadi istilahnya kalau aku pikir itu mungkin masih terlalu menggantungkan diri ke orang lain, masih takut sendirian. Satu sisi ketika aku menjalani komunikasi dengan orang ataupun itu, aku berharap bahwa itu akan berlangsung lama, bahkan mungkin selamanya. Tapi di satu sisi ada risih gitu ya kalau kelamaan ngobrol. Tapi kalau mau diakhiri takut nanti dia nggak mau ngobrol lagi. Nah itu yang jadi penyebabnya. Di bulan September itu aku megang kajian online kan. Terus tiba-tiba aku melakukan satu kesalahan, lupa tapi apa kesalahan. Ketika kajian itu selesai, karena itu sifatnya live stream, jadi ketika live stream selesai langsung moodku tiba-tiba berubah, takut aku menyalahkan diri sendiri jelas, karena aku membuat salah, takut orang yang mempercayaku itu hilang kerjaan ke aku. Saking paniknya, refleks aku mukul tembok. Dulu kan aku rekaman di masjid, di FSM di kampus. Ketika mukul tembok masjid sampai berulang-ulang kali sampai memar gitu kan ya, sampai sekitar bulan September itu. Terus itu kejadian berulang 3 kali di hari yang sama, di jam yang sama, di event yang sama, di minggu berturut-turut. Hari Jumat ketika kajian sama tuh, 2 minggu berturut-turut. Baru sekitar awal Oktober temanku jebak buat aku ke psikiater. Itu dapatlah ya sedikit sedikit bagaimana cara mengatasi itu, mulai dari menghilangkan ekspektasi orang, kemudian menghilangkan harapan kita yang terlalu berlebih, jangan sampai kondisi yang terjadi itu belum tentu salah kita gitu. Nah itu intensnya itu kurang lebih bulan, jadi 4 minggu terus aku bolak-balik ke psikiater. Terus di teman keempat itu dokternya mengatakan udah mendingan, udah bisa ya mulai memisahkan mana yang harus disyukuri, mana yang harus diperbaiki, nggak sampai udah mulai berkurang lagi self harmnya, nggak sampai dulu yang masih terus berlangsung, cuma mungkin keinginannya ada tapi nggak sampai kejadian kayak gitu. Itu baru habis itu kontrol per 2 minggu, selama sebulan lagi itu kontrol 11 kali sampai aku selesai skripsi di September, Oktober sampai Desember, lagi 4 bulan kontrol. Terus aku trial kontrol itu Februari 2000 Maret 2021 aku trial kontrol dengan trigger yang sama. Bahkan kontrolku terakhir itu sangat triggernya itu baru lagi, jadi kayak merasakan hal yang pertama kali aku rasakan di awal. Triggernya sama, ini mengulang kejadian yang sama dengan trigger yang beda. Bahkan aku merasakan dimana ketika dulu ketika di kumat seperti orang sakau namanya, jadi bener-bener ngeblank, bingung, lemes gitu, pokoknya ingin melakukan sesuatu nggak tahu apa, sampai bingung. Bahkan ketika ada bermasalah dengan orang ini, ketika orang ini ngabarin, takut aku sampai lemes, sampai keter gitu gitunya. Jadi
ya itu yang paling parah ya tapi habis itu kita konten terakhir itu dapat jangan lagi dapat kembali lagi itunya sekarang belum lagi cuma kemarin sempat mampir itu awal tahun ini mampir ke sana tapi cuma buat konsul aja nggak sampai ada pikir apapun jadi cuma ngobrol sama itu lebih intensnya itu 4 bulan selebihnya itu kontrol kebutuhan aja sih terakhir tahun ini. Berarti ini biasanya itu akan jadi impulsif atau akan jadi apa ya, punya efek tertentu kalau misal kena trigger ya, dan kamu sendiri triggernya itu adalah ketika kamu melakukan suatu kesalahan ya, atau tidak bisa memenuhi ekspektasi orang gitu ya? Ya sekali. Oke. Nah di sini kan kamu berarti tadi ke psikiater ya. Nah bedanya apa sih psikiater sama psikolog itu? Setahu mana kalau salah menurut Reki psikiater sama psikolog itu bedanya sama satu yang satu dikasih obat yang satu dikasih wejangan dan kalau psikiater itu nanti ujung-ujungnya kamu dapat obat kalau psikolog ya sama kayak ngobrol gini ngobrol head to head sampai nanti diberikan gimana caranya ngatasi lebih ke lebih ke personal kalau psikolog itu psikiater dia ya ada ngobrolnya tapi didukung dengan obatan karena obat ini biasanya bikin buat tenang antidepresan mungkin buat relaksasi dan nanti kalau ketrigger ada penolong sementaranya kayak gitu. Kalau psikolog ya lebih didampingi kayak kamu mitra sama orang ya didampingi sampai kalau ada sesuatu telepon sampai gitu gitu. Ada terapi gitu nggak sih? Maksudnya kayak ada terapi. Berarti ada terapi ya? Kalau di psikiater pun itu ya? Kalau itu ada terapinya tergantung seberapa parah dirimu mengalami mental illness gitu. Temanku ada juga yang mengalami hal yang sama dengan mungkin yang lebih parah daripada aku. Dia mungkin dikasih tugas per minggu, dia suruh tulis kegiatannya apa, kemudian ketika nanti dia kontrol disampaikan dia ngapain aja, apakah triggernya jalan dia ngapain, jadi benar-benar dikontrol sampai segitunya bagian terakhir. Ada juga yang cuma sekedar dipantau ketika pertemuan kayak aku pribadi karena mungkin si dokter udah melihat sebenarnya kurang aku bukan yang sampai taraf akut banget kayak gitu, jadi udah sampai harus diterapi secara begitu intens, cukup diberikan pengarahan kembali dia sih kembali ke yang benar gitu. Nah, ketika trigger pasti kan ada respon ya. Respon paling parah yang pernah kamu lakukan ketika kamu trigger apa tuh? Yang paling parah kalau masalah fisik ya itu pasti mukul tembok berulang kali sampai memarah sampai berdarah. Oh iya, sampai berdarah. Meskipun nggak sampai beleber gitu, nggak sampai paling sampai beleret lecet gitu ya. Lecet itu paling parah kalau masalah fisik. Kalau masalah respon tubuh misalkan kalau triggernya tadi sampai lemes bener-bener mau gerak pun nggak tahu mau gerak apa gitu loh, sampai bener-bener kayak orang lagi narkoba gitu. Jadi kalau dia nggak ada asupan itu nggak bakal apa-apa, dia kayak orang hilang aja di itu. Jadi di kamar duduk gitu kan, lemes, bingung mau ngapain, mau pegang HP juga nggak tahu mau ngapain, mau ngobrol apa pun nggak tahu. Ketika bahkan sampai orang yang bersangkutan itu kabarin pun aku baca ketika jadi dulu tuh sempat ya ada miskom sama seorang gitu kan, sampai ini ketrigger sampai kurang lebih 2-3 minggu kalau misalnya nggak berhubungan ya tiba-tiba dia ngabarin lagi gitu kan. Itu posisi aku lagi ngasih stand praktikum. Ketika aku lihat chatnya dia kalau lemes ngeblank semua aku stand praktikum. Katakan tuh bingung, mas kenapa? Coba tadi bentar ya, bentar. Sampai segitunya, sampai benar-benar lemas, ngeblank udah nggak tahu apa-apa. Ya udah. Ya kalau masalah tubuh sih paling sampai itu doang sih, sampai lemas, sampai ya gitu doang, sampai pingsan, sampai apa, lemes doang, bingung kayak gitu.
Kalau ada ini nggak, pernah ada pikiran untuk apa ya, kayak sejenis bunuh diri gitu? Buku awal-awal sih arah itu 4 minggu pertama kontrol tuh hampir kayak gitu sebenarnya. 4 minggu pertama dia mikir gimana kalau misalkan aku nak tabrak kerja, gimana kalau misalkan aku jalan terus kena hampir ya kayak gitu gitu paling pokoknya mencari gimana bunuh diri nggak sakit pokoknya. Mulai dari konsumsi berpikiran konsumsi obat berlebih gitu yang sampai nggak depresi orang lain lah gitu. Ya pernah tapi nggak ya paling 4 minggu pertama, kalau selebihnya kan udah mulai kontrol, mulai bisa mengalahkan pikiran. Berarti kuncinya di sini bisa ngontrol apa ya, kontrol diri ya, itu ya yang utamanya gitu ya. Penting banget. Peran orang sekitar gitu ketika kamu mengalami itu bagaimana gitu, apakah ada yang emang benar-benar nge-support kamu kayak gitu atau gimana? Kalau orang sekitar sih pasti banyak banget, apalagi ketika dulu kan ya entah namanya karena takut takut kehilangan orang, berkeduaan ya takut kehilangan intensi orang tepatnya. Jadi kadang-kadang kalau mungkin dirimu masih di story tentang kunjungan ke psikiater karena kan dari situ dapat respon baik dari orang gitu kan, yang banget ada yang ngasih itu ya. Terus karena apa ya, untuk meminimalisir ya, pikiranku dia nggak kemana-mana, kayaknya entah pernah dulu ke dirimu atau ke siapa lupa, pernah tanyain kira-kira ketika kan dulu tuh kadang triggerku tuh simpel, apalagi kalau zaman online masih zaman jarak jauh gitu kan. Kalau chat WA tiba-tiba nggak centang biru misalkan, padahal dia online, jadi atau mungkin diri atau dibalas. Karena sesimpel itu pun bikin aku pikiran dulu. Karena mungkin pikirku yang simpel tadi, sesimpel itu dulu, yang mana kalau nggak chat WA nggak dibalas, kemudian ternyata nggak irit tapi dia online gitu kan, sesimpel itu. Dan aku sampai tanya ke dia, dulu pernah tanya ke orangnya yang dekat, yang bukannya orang asing yang dekat, kenapa, apakah alasan lainnya gitu loh. Dan itu membantu aku benar-benar untuk sembuh. Kenapa? Dari situ aku dapat banyak jawaban. Jadi misalkan ketika ada hal yang terjadi, aku tahu nih, oh ternyata dia konsen tapi nggak balas. Ketika aku melakukannya, aku mikir, oh apa-apa, dia mungkin saatnya tenggelam karena banyak orang chat, atau mungkin dia sibuk ngurusin hal yang lain sampai belum balas, atau mungkin ketika cuma dirit nih, mungkin dia belum balas, atau mungkin ya karena chatnya udah harusnya selesai gitu loh. Dan kan aku tuh tipikal orang yang saking nggak maunya kehilangan intensi sampai ngobrol ngalor ngidul gak jelas. Itu yang mungkin membuat orang lain risih terkadang. Itu aku mulai sadar, oh ternyata begini dari situ mulai belajar, mulai bisa mengendalikan diri. Kalau masalah orang sekitar sangat berpengaruh, karena banyak sekali pasca itu orang-orang yang mengajarkan aku banyak hal ya, dari sedangkan karena saking nggak maunya kehilangan, saking kadang aku kemerungsung, harusnya apa ya, terasa salah dalam hal sesuatu, kadang sampai nekat juga kayak gitu. Nah itu impactnya pasti apa yang dia kerjakan secara nekat itu pasti nggak bakal jadi dengan benar, itu pasti itu jadi sampai sekarang. Kadang-kadang pokoknya sampai segitunya. Jadi orang-orang mengatakan seperti itu. Jadi ketika aku ketemu orang ditegur seperti itu, aku mikir, oh iya juga, gue pernah saking pengennya ngantar orang ke stasiun kan, sampai ya hanya sekedar ingin mengejutkan dia lah, nggak sampai ya, artinya kan dia main ke Semarang terus ingin ku antar ke stasiun, tapi dia nggak bilang stasiun apa. Aku ngide nih, dan aku mengantar dia ya kayak ketemu dadakan lah, ngasih kejutan dia pulang lah kan. Dia mau pulang naik kereta, terus aku ngide nih, aku nungguin di Tawang, ternyata dia tadi Poncol. Ketika itu juga aku dimarahin,
kenapa kamu nggak bilang kalau kamu itu? Ya bilang karena aku pengen ngasih kejutan gitu kan. Dibilang kamu tuh kalau nekat tuh nggak pernah bener. Ya pojok jangan sering nekat lah kayak gitu. Nah, jadi kalau itu kayak gitu, kalau kamu nekat, kamu nggak akan pernah melakukan sesuatu yang benar gitu loh. Pasti ada yang salah gitu. Jadi aku belajar. Oh, baik. Berarti ya kalau mau begitu, misalkan mengasih sesuatu pun, mengasih kejutan apapun ya tetap jangan sampai nekat itu gitu, sampai mengorbankan diri ke konsol dari rumah, tawa dari rumah, itu kan jam berapa berangkatnya, kan itunya. Jadi banyak sekali pelajaran dari orang-orang sekitar. Sampai sekarang pun aku masih belajar, masih ya, sebenarnya kalau ketemu orang gimana cara dia menghadapi orang lain, gimana cara dia mengambil mengambil hikmah di setiap kejadiannya. Itu tuh sangat-sangat super siap ketemu orang-orang yang hebat yang bisa menambah insight. Meskipun sama ketika orang yang hebat itu ketemu aku, dia pergi masih ada intensi buat apa ya, pingin deket sama dia, tapi ya belum waktunya lagi gitu loh. Udah waktunya sudah habis sampai sini, lagi kalau ada waktu baru kita sampai lagi. Nah takutnya kalau aku balik ke Tio yang dulu, yang sampai chasing orang, sampai ngejar orang bener-bener sampai biar dia nggak pergi gitu, itu pasti hasilnya nggak akan baik kayak gitu. Jadi ya mulai belajar untuk merelakan, untuk meridai yang namanya perintah. Oke, jadi lingkungan sekitar cukup suportif ya gitu, tapi pernah nggak kayak ngerasa sendiri gitu ya, misal kayak ketika kamu ke-trigger atau apa, kan kadang butuh cerita ya, kalau ya nggak sih, butuh cerita gitu nggak sih? Ya, tapi kayak kadang kamu kayak bingung gitu mau cerita ke siapa gitu, alhasil kamu malah melakukan respon-respon yang tidak seharusnya kayak gitu. Itu pernah nggak? Pernah. Kalau sama sendirian sih pasti pernah, ketika ya mau cerita orang bingung mau ngelakuin apa sih, ya pasti pernah. Kalau misalnya respon muncul pasti pernah, pengen mukul ini, pengen cerhamin itu pasti pernah. Cuma ya alhamdulillahnya kalau dari aku pribadi, ketika merasa sendirian, banyak orang yang menyarankan untuk menulis. Kadang orang bilang untuk menulis, tapi aku pribadi kalau disuruh itu belum bisa menuangkan apapun yang aku pikirkan dan tulisan. Jadi sampai sekarang kalau misalkan aku lagi benar-benar sendirian, nggak ada orang yang bisa aku mintain bantuan buat cerita, misalkan aku mungkin mau cerita ke orang juga bingung ceritanya apa, takut direspon nggak baik, kayak gitu nggak cocok dengan aku, makin trigger. Saatnya aku paling mentok talk, ngobrol sama diri sendiri, gimana responmu harusnya, menenangkan diri sendiri seperti apa. Saya juga jadi penangis sendiri gara-gara itu. Tapi setidaknya itu jauh lebih mendingan daripada aku harus respon dengan hal negatif. Nah, bahkan sampai nangis di stasiun gara-gara salah bodoh sendiri, nangis stasiun sendirian pagi-pagi. Lah, setidaknya itu membantu banget bisa nggak kembali lagi ke jalur yang negatif seperti itu. Meskipun kalau perasaan sendiri pasti ada, pikiran seperti pasti ada. Terus kadang nyeleweng juga, gimana kalau aku meninggal, gimana kalau aku dalam keadaan susah, itu apakah ada orang yang menolong apa enggak, kan sampai segitunya kadang-kadang. Iya, cara seperti itu saya stop sama. Oke, jadi self talk ya, nggak overthinking ya, beda ya self talk sama overthinking ya. Tapi seenggaknya nggak sampai ya, kalau overthinking muncul ngobrol lagi sama sendiri, sampai santai ya udah coba untuk melakukan, nanti pikir lagi ya tinggal ulang lagi kayaknya kita apa sendiri. Jadi kamu pernah merasa sendirian juga gitu ya. Jadi sebenarnya kalau sebagai kamu yang ketika kamu mengalami masa-masa itu gitu, apa sih yang kamu harapkan gitu ya buat orang-orang sekitar gitu ketika kamu ada di posisi itu gitu? Karena gimana ya, mungkin tanpa, kadang orang-orang sekitar tuh nggak peka gitu ya, nggak peka akan kondisi dirimu, bahkan bisa orang terdekatmu juga kadang nggak peka kayak gitu. Nah, di sini sebagai kamu, sebagai yang pernah mengalami itu apa sih yang diharapkan dari mereka gitu?
kalau dari aku pribadi ya, kalau misalkan yang dalam kondisi itu pasti jelas ingin ditemani, ingin didengarkan kalau cerita, ingin ya mungkin kalau dulu masih berharap untuk dengan baik, sekarang menghilangkan hendaknya itu, jadi cuma tinggal aku pengen cerita ya, mau responmu seperti apa, mau responmu baik atau enggak ya itu terserah kamu. Jadi sebenarnya aku pengen cerita pada teman cerita buat membagikan apa yang aku alami, baik dari sisi kebahagiaan maupun dari sisi yang sedihnya. Karena orang-orang seperti aku dan teman-teman mungkin yang lain itu butuh yang namanya teman cerita, dan sekedar teman yang datang ketika kita butuh, teman yang datang ketika kita susah, lebih dari itu. Karena yang namanya orang, yang namanya teman, yang namanya ya sahabat sebagainya itu lebih butuhkan di saat kita ini apa ya, kalau kita emang dalam keadaan yang benar-benar adil, yang benar-benar mungkin ya kamu sana aku ada, kamu sana aku ada. Karena ya tapi yang namanya nyari susah, nggak ada yang mudahnya teman seperti itu. Mungkin bagi para laki-laki yang saya yang introvert seperti itu dia akan susah nyari teman yang benar-benar atau tapi cukup temani, tanya misalkan kamu kenapa, cerita, udah kata sesimpel itu tuh udah bikin seneng gitu loh dengerin. Nah mungkin direspon sebaiknya kamu bisa, ya kan kamu nggak tahu dia masalahnya apa, kamu bingung dia ngobrolin apa, udah dengerin aja dulu. Jadi di akhir kita kalau bisa kamu tawarkan bantuan aku bisa bantu apa, udah simpel itu tuh udah sangat amat melegakan orang saya dan teman-teman. Timbang kamu nanya cara kritik lah, cara kritik banget, kamu kenapa, kamu lagi ada masalah apa, tiba-tiba nanya kenapa begitu, kenapa kamu gak gini malah gini, pikiran itu dengarkan aja dan tawarkan bantuan. Simpel itu sih kalau masalah gimana kita sampai ada apapun itulah. Sedangkan orang tetap ingin membantu tapi ujung-ujungnya dia menjudge, ujungnya dia meminta dia untuk berubah, dan bukan itu yang diinginkan gitu loh. Dia cerita itu cuma pengen cerita, belum tentu dia bakal itu seterusnya gitu loh. Dalam fase itu tapi dia akan berubah nanti. Dia cuma membantu dia untuk berubah dan menyuruh dia berubah. Ya sih, apalagi kalau pas cerita gitu kayak malah dijudging ya, disalah-salahin gitu, kayak lu sih gitu-gitu, salah lu sendiri bisa kayak gitu, atau malah ini adu nasib kayak lu mah mending gue kayak gitu ya biasanya. Nah itu kayaknya emang isu apa ya, permasalahannya sampai saat ini itu masih banyak gitu hal kejadian yang bikin orang ketika mau bercerita itu jadi kayak oke, gue nggak mau cerita ke dia lagi lah kayak gitu. Jadi kayak dia ada sedikit trauma ya, pada akhirnya dia kayak ngerasa nggak ada tempatan nyaman nih buat dia cerita. Pada akhirnya ya respon negatif itu bisa jadi muncul kapan aja gitu ya. Gitu. Jadi ya lebih peka mungkin ya buat diriku juga nih. Kalau udah keluar kata-kata magic, jadi mau kurang bersyukur nih malah udah bubar. Udah bubar. Ya bener ya gitu ya. Karena kalau misal ada ya sederhananya ketika kita semua lah, nggak usah jauh-jauh ke orang yang pernah mengalami mental illness ya, kita semua aja ya, ketika kita stres, ketika kita ada masalah gitu kan pasti butuh teman gitu ya, butuh teman cerita kayak gitu. Apalagi ketika dia punya sakit mental yang akan menimbulkan trigger respon negatif gitu ya, itu yang lebih bahaya sih menurutku gitu. Jadi peran kita sebagai teman itu emang sangat-sangat dibutuhkan ya kayak gitu. Nah sekarang berarti itu kan kamu udah sembuh ya, bisa kemungkinan terjadi lagi nggak, atau istilahnya kayak kambuhan gitu loh, walaupun kamu udah diagnosis bahwa kamu udah sembuh nih, udah oke kayak gitu, tapi bisa jadi balik ke kondisi itu lagi nggak? Bisa banget, masih bisa banget. Kalau misalkan triggernya melampaui kemampuanku buat main di, masih bisa banget.
Karena yang namanya mental illness tuh nggak sama kayak dirimu sakit demammu sembuh ya udah selesai. Ini tuh lebih kayak apa ya, kalau menurut gue berbagi itu lebih kayak kita berdamai dengan dia. Kalau orang damai kan pasti sekali refleks lah. Kalau refleksnya masih bisa diatasi ya tenang. Kalau refleksnya udah jauh, perang lagi gitu. Jadi kalau dibilang kambuhan masih bisa, sangat bisa. Apalagi kalau misalkan tiba-tiba dia ditempatkan di lingkungan yang buruk, dengan orang-orang yang buruk, orang-orang yang sering itu, yang tadinya dia sudah berdamai dengan diri sendiri, tapi kamu bisa lebih parah gitu. Jadi yang namanya mental illness itu apa ya, dibilang hilang juga nggak hilang, dibilang sembuh yang nggak sembuh. Lebih ke kayak gimana sih kamu bisa berdamai dengan dia dan menjalani hidupmu bersama dengan dia. Karena yang namanya itu pasti ada. Katakanlah orang-orang bipolar lah misalkan, dia punya kadang bisa jadi orang yang berbeda banget. Kan gimana dia bisa menyikapi itu, gimana dia bisa itu sampai dengan dirinya yang satunya, menempatkan dengan baik posisi dia jadi diri yang sekarang sama dia yang sekarang kan pasti susah. Jadi meskipun dia sudah sembuh, pasti kalau dirinya yang ini kena pressure lebih berat lagi pasti tetap ambulan. Sembuh tapi hilang tuh enggak. Pokoknya bisa ada trigger yang lagi bisa kambuh itu lagi. Itu pribadi sedikit. Karena kadang-kadang pun aku pribadi pun meskipun aku bilang udah sembuh, udah bisa menangani, kadang pun juga masih itu. Kadang-kadang ingin, kadang-kadang apa ya, dan aneh-aneh, tapi ya masih bisa kuat damai sampai ke trigger lagi kayak gitu. Ya, berarti bisa jadi ya kapan aja terjadi gitu. Oke. Kayaknya sih isu tentang mental illness, mental health itu sendiri itu sekarang kayaknya lagi naik ya, masih lebih banyak yang membahas itu gitu. Nah, menurutmu awareness orang-orang tentang tentang mental health, mental illness itu saat ini gimana? Kalau menurutku pribadi saat ini udah cukup meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Mana mungkin karena isu-isu COVID kan, jadi orang-orang jadi mulai belajar tentang itu, mulai banyak membahas tentang itu. Jadi mungkin banyak orang yang sudah pernah melihat bacaan tentang itu mulai ngeh lah. Itu mungkin dia belum bisa menerapkan ke dirinya sendiri, tapi dia tahu bahwa cakap itu harus dijaga. Kalau orang-orang yang istilahnya mungkin sedang bermasalah, gimana cara aku buat berempati padanya, gimana cara aku buat itu ada mulai banyak lah gampangnya. Cuma mungkin ya ada beberapa juga yang masih belum gitu berapa itu ya, mungkin karena anak itulah yang paling sering berselancar di dunia maya. Mungkin kalau kita ngobrol sama teman sejawat mungkin masih bisa lah, ada sesekali temannya perhatian. Tapi kalau kita ngobrol sama orang yang lebih tua, mungkin jarang banget mendengar tentang itu, tentang mental illness, pasti akan masih sama aja gitu, masih kayak ngobrol sama cerita ke orang lain yang nggak tahu kita siapa. Jadi pasti akan banyak yang kita maksudnya nggak cocok dengan kita baca itu. Jadi kalau dibilang ya meningkat ya, cuma berapa jauhnya masih belum bisa aku katakan karena masih ada beberapa yang mungkin menemukan orang buat cerita, sama orang buat ngobrol gitu. Respon orang-orang sudah lebih baik daripada sebelumnya. Tidak langsung mencek bahwa dia gila dan sebagainya. Sudah mulai ada banyak opsi, mungkin dia sedang ada masalah apa, sedang butuh teman apa, jadi sudah banyak. Ya beda. Ya, jadi udah mending lah ya, sangat-sangat mending tentang awareness itu sendiri gitu ya. Tapi ketika kamu mengalami itu atau bahkan setelahnya ya, itu ada nggak kayak stigma atau kata-kata orang ya, entah orang terdekat atau orang yang nggak deket terus sekalipun, itu yang bikin kamu kayak sakit hati gitu ya, kayak yang bikin kamu kayak bener-bener ngedown atau ya semacam itulah, itu pernah ada nggak? Kalau pengalamanku pribadi belum ada ya, belum sampai yang segitunya. Baik dari orang terdekat maupun orang-orang yang nggak dekat sama sekali. Karena satu, aku jarang cerita ini ke orang-orang, paling yang
orang-orang yang nanya aja sih yang tahu gitu. Orang yang nggak tahu ya nggak tahu gitu. Jadi jarang banget Raditya terhadap omongannya dia kalau misalkan pernah cerita itu tuh belum ada sama sekali sekarang. Semoga sih nggak ada. Nah, semoga nggak ada ya. Semoga nggak ada. Ya, semoga nggak ada. Capek. Ya, alhamdulillah nggak ada, dan ya semoga nggak ada ya gitu. Kayak walaupun kita udah tahu bahwa awareness udah semakin oke gitu, tapi ya kita balik lagi ke diri kita gitu ya, bahwa ada loh orang-orang di sekitar kita yang mengalami itu tanpa kita tahu kayak gitu, atau mungkin kita sendiri mengalami itu, tapi ya kalau memang merasa kayak gitu ya langsung ke ini ya, langsung ke psikolog atau psikiater ya, jangan self diagnostik gitu ya. Nah, jangan pernah itu jadi hal yang buruk soalnya. Iya, soalnya banyak gitu loh, kayak misal dengerin cerita orang yang mengalami itu, terus kayak diri kita kayak aku kayaknya kayak gitu, berarti aku gitu ya, terus cari Google gitu, kayak itu nggak boleh banget ya. Banget itu apa ya, kalau dalam psikologi itu apa, efek Barnum apa namanya, yang seakan-akan kita seperti dia padahal bukan, itu kita seperti dia ya, kayak kita baca ramalan zodiak lah. Zaman dulu kan mungkin ramalan zodiak kita baca nih, hari ini Pisces begini, namanya kayak aku, betul itu sama gitu. Ya kan yang ngarang itu belum tentu dia ahli di bidangnya gitu ya. Yang ngarang kita pasti biasa ngarang aja gitu loh. Masih beranggapan bahwa dirinya itu mengalami depresi, tapi dia nggak pernah ke psikolog atau psikiater memasukkan itu. Entah itu penyakit itu baik. Iya, benar. Jangan sampai kayak gitu ya. Nah, terakhir nih ya. Terakhir nih, apa ya? Apa harapan kamu ya sebagai orang yang pernah mengalami mental illness itu sendiri gitu, untuk orang-orang luar sana, mungkin pendengar atau orang di sekitar kamu kayak gitu, untuk menyikapi hal ini kayak gitu? Harapanku sih satu, banyak sebenarnya. Ya mungkin kalau teman-teman yang dengar ini atau mungkin punya atau mengalaminya atau mungkin punya teman yang sedang mengalaminya, jangan pernah beranggapan bahwa orang yang punya mental illness itu gila. Dia belum tentu gila, dia hanya ke-trigger atas sesuatu yang membuatnya seorang gila. Orang aneh lah namanya. Jadi solusinya lebih tingkatkan lagi awareness teman-teman, baik yang mendengar maupun yang merasakan sendiri. Kalau misalkan teman-teman yang dengar ini punya teman seperti itu, silahkan jangan jauhi, dekati dia, ngobrol dia, tanyakan dia apakah ada yang bisa dibantu. Apalagi kalau ketika dia sedang trigger akan sesuatu membuat dia berperilaku seperti mulai menyimpang, mulai dan sebagainya, temuilah dia, ajak ngobrol dia, jangan mas jauhi, karena semakin kamu menjauhi dia maka semakin dia semakin aneh lagi tingkahnya nanti. Jadi teman-teman juga yang mungkin sudah mengalami, mungkin saranku ini nggak sevalid itu. Mungkin ya kalau dari pengalaman pribadi, cobalah untuk cari pengalih perhatian teman-teman apa yang mungkin kalian trigger, kalian bisa mengejar, maka terus karena semuanya mau di buku tulis atau mungkin di diary atau mungkin di website apapun itu, atau mungkin di sosial media, silahkan tuliskan itu. Tapi kembali lagi, kalau misalkan kalian menulis itu lagi di sosial media, jangan berharap dapat respon yang selalu turunkan ekspektasi kalian pada orang lain. Nggak pernah membaca kalian bercerita ke tembok, udah ngobrol aja, keluarkan untuk kalian, rasanya udah selesai gitu. Kalau misalkan ada respon baik dari orang lain ya alhamdulillah, kalau nggak ada ya udah gitu. Karena kan orang-orang lebih senang mendampingi sendiri, merasa baik. Jadi kalau kalian sedang merasakan seperti ini, kalau sudah tahu kalian apa, jangan pernah mendampingi sendirian. Kalau kalian cerita, kalau kalian punya teman cerita, silahkan cerita dia. Kalau nggak ada, tuliskan, atau enggak minimal kalian self-talk, observ sendiri kalian seperti apa, gimana kalian mau seperti apa solusinya. Kalau sudah mentok, silahkan kalian ke psikolog kalian ngobrol. Orang-orang yang mungkin masih awam tentang hal ini, silahkan
lebih belajar lagi tentang jadi ini harus hal yang untuk belajar sekarang. Kalau kalian sedang menderita ini pun jangan sampai kalian minder. Hal ini tuh bukan bukan buah penyakit yang sampai bikin orang-orang tuh skeptis. Jangan sampai seperti itu. Ini adalah penyakit orang-orang yang umum sebenarnya, cuma hanya saja orang-orang di sekitar kalian yang belum tahu ini itu apa. Jadi kalau kalian ini udah kalian pede aja. Jadi kalau kalian mulai ketikir, kalian malah menjauh dari kerumunan, tenangkan diri kalian, terus balik lagi ke kerumunan. Jangan malah makin menyendiri, karena kalau kalian semakin menyendiri semakin parah nanti jadinya. Jadi bagi teman-teman lebih banyak lagi. Bagi yang punya teman seperti itu ya silakan dirangkul. Bagi yang merasakan silakan mulai mencari temannya, mencari pengalihan isu negatif kalau apa, dan jangan pernah menjadi diri kalian, karena semua orang itu pasti berguna. Tuhan tidak menciptakan kita itu tidak ada gunanya, pasti ada gunanya. Karena bagaimana kita menyikapi diri sendiri, bagaimana kita menyikapi perasaan kita, bagaimana kita menyikapi orang lain. Itu tidak hanya antara Tuhan, antara kita juga antar makhluk makhluknya. Habdul minallah wa habdul minannas. Jadi baik apapun hubunganmu dengan Tuhan, jangan pernah lupakan hubungan dengan manusia, karena dirimu hidup dengan manusia. Jadi apa-apa pasti ketemu manusia lagi. Jadi kalau kamu menjauhi dari manusia, maka ya hidupmu mau sama siapa? Dengan hewan silahkan. Kamu akan belajar bagaimana liarnya hewan itu, bagaimana dia bisa dari belakang. Masuk ya? Muter ya? Nggak, masuk. Jadi kalau aku bisa ambil kesimpulan juga dari semua obrolan ini ya, bahwa kita harus mulai peka ya. Yang pertama kita harus mulai aware ya tentang kesehatan mental itu sendiri. Kemudian kita harus mulai peka gitu terhadap kondisi diri maupun kondisi orang-orang di sekitar kita. Pun juga kita harus mulai peduli juga gitu ya atas kondisi diri maupun kondisi orang-orang di sekitar kita. Kayak sesimpel ketika kita merasakan hal emosi negatif atau suatu trigger atau rasa sedih, marah, emosi apapun itu, kalau aku sih kayak biar tidak terlalu crowded ya kepala gitu ya. Kalau aku mah lebih ke validasi rasa itu gitu ya, kayak nggak denial gitu, kayak semua orang lah boleh kok nggak baik-baik saja gitu. Validasi bahwa kita itu bukan Tuhan ya, bukan manusia yang sempurna gitu ya. Ya bukan nggak sesempurna itu, kita juga pernah mengalami hal yang tidak oke gitu, dan itu hal wajar gitu ya gitu. Dan kemudian salurkan emosi negatif itu ke hal-hal positif. Mungkin entah kalau kamu ngerasa nggak punya teman, mungkin nulis ya, atau self talk itu ya seperti yang Tio lakukan gitu, ataupun kamu cerita ke orang yang bisa kamu percayai gitu untuk mendengarkan ceritamu gitu ya. Pun ketika ada orang di sekitar kita ya, misal kita ngerasa nih ada teman kita kayaknya dia nggak oke nih, kayaknya dia lagi ada masalah, sesederhana tanyain kenapa gitu ya. Itu kayak udah kata-kata magic yang udah kayak bikin dia ngerasa ada temen gitu ya gitu. Ya. Ada yang saya bantu, udah itu udah. Luar biasa ya gitu. Dan ketika kita bilang kayak gitu, dia ngerasa bahwa oh aku ternyata dianggap ya gitu ya pasti. Ya kayak gitu. Pak itu pasti itu Pak. Langsung dicat biasanya. Kamu nggak segitu terus dong kan? Katanya kenapa dicat? Ya gitu. Jadi kita harus belajar ya gimana hubungan kita dengan sama manusia, karena menurutku itu lebih kompleks daripada hubungan dengan Allah kan hubungannya langsung ya gitu ya. Kalau hubungan dengan sama manusia, kita mungkin menyakiti dia, ternyata dia sakit hati. Nah, terus nanti dia kan nggak tahu ya kalau dia nggak maafin gitu, terus nanti di akhirat tiba-tiba ditagih gitu kayak magic banget. Ya itu hal yang paling ditakutkan sih ya gitu, jangan sampai kayak gitu. Oke.
udah banyak banget hal yang bisa kita pelajari gitu ya. Semoga dengan hal ini gitu bisa buat pelajaran teman-teman untuk lebih aware ya gitu. Dan makasih buat Tio yang udah mau sharing-sharing ya, itu sharing tentang pengalamannya gitu. Dan semoga ya nggak terjadi lagi ya ke dirimu gitu, entah yang sama atau hal yang berbeda ya, penyakit mental yang berbeda Dirimu gitu. juga sama Res ya, jaga kesehatan Res ya. Pasti. Seperti itu. Iya. Makin ngobrol lah, makin ngobrol. Dan buat teman-teman pendengar juga semoga sehat mental maupun fisik gitu. Dan sukses terus ya buat Tio buat kedepannya juga gitu ya. Mungkin kita tutup ya podcast kali ini gitu. Oh ya, sebelumnya teman-teman bisa dengerin podcast ngobrolin tentang hidup itu di YouTube atau di Spotify atau di Google Podcast gitu ya. Nanti semoga bisa bermanfaat gitu. Dan kita ada akun Instagramnya juga gitu ya, ngobrolin hidup ya gitu. Oke, cukup sekian. Maaf kalau ada salah kata. Semoga bermanfaat. See you on the next podcast ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.